on your way? Ya. Ya, saudara semua, selamat apa nih? Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat hampir siang. Saudara di mana saja di muka bumi ini, di dalam waktu apa saja, ya ketemu baku dapat kembali. Kita mau bilang salamate, ya shalom, salam sejahtera, apa saja for saudara semua. Yang penting damai sejahtera dan sukacita memenuhi kita semua punya kehidupan. Nah, malam hari ini kita baku dapat kembali di ya seperti biasa lah hari Kamis malam di live streaming ini Beta Parse dengan ini Beta Researcher Namual dan Beta punya Ukua Ukua Roy. Silakan Bu, sapa dulu saudara di mana-mana yang ya biasanya ikut menyaksikan ketemu pun tayangan. Silakan Bu. Iya, selamat malam saudara semua. Apa kabar di malam hari ini? Dangke gabung dengan Ketong di streaming di malam hari ini. Salam sehat selalu, tetap patuhi prokes. Tuhan Yesus memberkati Ketong semua, sayangi diri sendiri, keluarga, dan orang di sekitar Anda semua. Tuhan memberkati. Yes. Nah, saudara, selamat malam. Malam ini Ketong punya topik berbicara tentang kembali masih tetap dengan sepak bola karena saya kira sepak bola ini memberikan banyak pelajaran, banyak hal-hal yang penting yang kita bisa pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Dan malam hari ini terkait dengan Euro 2020 atau Piala Eropa 2020 yang dilaksanakan karena situasi COVID dilaksanakan tahun 2021 ini. Ketong pilih sebuah tema yang saya kira cukup menggelitik ya, Piala Eropa atau Euro 2020, fanatisme buta dan pandemi COVID. Nah, ini menarik karena 1 tahun yang lalu dari 2020 sampai dengan sekarang, kita masih ada di dalam satu situasi, yaitu suatu situasi pandemi COVID-19. Nah, beberapa event, khususnya di dalam event yang hampir 1 bulan lah, yang terakhir ini berlangsung, atau beberapa minggu, ketong ada dalam satu, beta pakai istilah satu euforia, semua orang dengan fanatismenya, fanatiknya, mendukung klub atau negara yang menjadi fans di dalam hatinya, di dalam kehidupannya. Ya, penggemar bagi negara itu. Dan semua orang bereuforia. Sebenarnya bukan cuma Euro 2020 ya, ada Piala Amerika juga. Ya. Nah, Piala Amerika ini berlangsung di antara negara-negara di Amerika, ya di benua Amerika. Ya, juga Amerika. Ya, tapi Euro 2020 jauh lebih bergema dari Piala Amerika, sekalipun di sana ada Messi, ada Neymar, ada pemain-pemain top yang lain yang bermain di Eropa. Tapi sebagian besar orang menyoroti Piala Eropa atau Piala Euro ya, Euro 2020. Nah, di tengah-tengah euforia, di tengah-tengah keramaian, beta pakai istilah pesta sepak bola ini, ketong ada juga sebenarnya di dalam satu masa yang susah ya, di dalam situasi yang susah karena ada pandemi COVID. Sebelum Euro itu ada berbagai larangan lah, berbagai hal yang harus ditaati ditunduk dan taat kepada aturan-aturan prokes itu ya, protokol kesehatan dan yang lain sebagainya. Saudara, tapi kalau kita memperhatikan postingan-postingan di sosial media terkait dengan tim-tim kesebelasan yang didukung, maka ada hal-hal yang menurut beta cukup menggelitik. Menurut kami ya, beta, Boy, khususnya di ketong di tim ini beta ini, ada hal-hal yang menggelitik. Menggelitik adalah begitu banyak konvoi, atau boleh dikatakan lebih spesifik saja lah kalau ketong mau bilang bahwa apa yang terjadi lebih menyoroti apa yang terjadi di Maluku ya, ketika pendukung negara Belanda itu begitu luar biasa mendukung sampai begitu habis kemenangan Belanda pasti aja ada konvoi di jalan, orang berkumpul, bahkan menurut beta kadang-kadang sudah lebih daripada batas yang semestinya kalau ukurannya situasi COVID ini, ketika orang tidak boleh berkumpul. Ini Bu.
Ya, Boy, silakan Boy. Ini ya, kita saksikan tayangan apa yang diposting oleh beberapa teman di medsos. Silakan Bu Ngoy. Mari saudara kita lihat ini. Ya, Boy. Boy, bagaimana? Beta merasa ini sesuatu yang perlu kita diskusikan malam ini karena eh, situasi COVID di beberapa kota, kita kira bukan beberapa saja, di Indonesia ini sudah menjadi satu titik balik yang bukan titik balik dari sesuatu yang naik terus dia lebih menurun sedikit, kemudian situasi ini dia menjadi memuncak gitu lagi. Ada beta bilang tsunami sebenarnya seperti Ya, sesuatu yang besar melanda. Boy, mari kita kupas ini terkait dengan ini, eh, terkait dengan Euro 2020 dan fanatisme. Tadi Bu pakai istilah yang baik ya, fanatisme buta itu ya. itu eh, layak untuk kita diskusikan malam ini. Beta kira ini terkait sepak bola juga dan keramaian-keramaian lain. Mari Bu, silakan. Ya, Danke Bu Echa, selamat malam teman-teman semua ini beta yang nonton dan ingin bergabung bersama Ketong discuss di link di bawah live streaming ini sudah ada. Teman-teman bisa klik saja dan langsung masuk berdiskusi dengan Ketong lalu turn on kameranya lalu kita discuss sama-sama apa topiknya malam hari ini sudah disampaikan Bu Echa tadi adalah pawai fanatisme buta dan di pawai di pandemi COVID. Ya Bu Echa, malam hari ini beta kemarin komen di salah satu sahabat ini beta. Kebetulan sahabat ini beta ini Anto juga sering memberikan kontribusi berkaitan dengan musik, dengan sepak bola. Beliau fans Belanda. Beta sering bilang beliau punya identitas, tapi beliau fans Belanda. Beliau posting itu baik sekali dari sisi pengetahuan olahraga, sepak bola, histori sepak bola, prediksi dan lain sebagainya.
Eh, tapi ada video di situ tentang pawai Euro di Ambon, Bu. Nah, beta yang pertama, poin beta adalah bahwa fans Ambon di Belanda bagi beta mereka punya fans luar biasa ya. Tetapi bagi beta situasi mereka mengapresiasikan kegembiraan mereka itu dalam situasi yang bagi beta situasi yang tidak pada tempatnya atau keliru yang tidak pada konteksnya. Karena kalau ketong lihat sendiri Bu, itu kan Piala Euro itu kan sejatinya dilakukan pada tahun 2020 Bu. Ya, sejatinya dilakukan pada 2020. Tetapi kita balik ke belakang, kita melihat situasi di Eropa saat itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan Piala Euro pada tahun 2020. Karena kota-kota besar di Inggris itu semuanya mengalami lockdown. Nah, salah satunya yang paling parah itu ada beberapa kota yang saya sempat lihat lagi sebelum streaming ini. Satu itu di Inggris, di lockdown itu bahkan sempat ada rusuh di situ. Ada rusuh. Yang kemudian di Belanda juga ada rusuh yang berujung dengan penjarahan beberapa supermarket yang besar di sana. Nah, ada kakak perempuan di sana, kakak perempuan juga memberikan informasi tentang kondisi Belanda yang terkini tahun 2020 pas COVID itu. Jadi kalau kita melihat dengan konteks steering komite Euro itu mengundurkan Piala Euro saja pada tahun 2020. Itu pun situasi COVID sudah sedikit meredalah baik di Eropa. Karena waktu kita lihat perengkingan vaksinisasi COVID, negara-negara Eropa itu yang sudah melakukan perengkingan COVID itu ada Inggris, ada negara-negara di Eropa Barat, Eropa Tengah yang terus bergantian dengan Amerika, Cina, ya di perengkingan. Nah itu jadi satu pengurus FIFA saja bisa berpikir tentang situasi COVID untuk menyelenggarakan Piala Euro ini diundur 2021. Nah, hari ini kita lihat Indonesia ini kan second wave, Bu. Gelombang kedua second wave dari pandemi COVID-19 ini. Nah, bagi beta kalau tidak ada situasi pandemi COVID-19 boleh saja melakukan pawai, tapi pawai itu ada izin keramaian, ada koordinator, ada tujuan pawai untuk apa dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang penting karena satu yang beta lihat ini kan situasi COVID. Ya Bu Hence silakan, beta sudah taruh link di bawah. Sebelumnya beta juga sudah mengirimkan link kepada Coach Dani Kayado. Ya, jadi bisa coachnya masuk, bisa joining atau sebelum Bu Hence info ya beta sudah kirim ke beliau karena beliau orang pertama yang langsung ketika streaming ini dia muncul, beliau orang pertama yang streaming ini. Jadi silakan Coach Dani Kayado, pendapat beliau juga saya lihat di media massa juga media sosial juga baik. Nah itu Bu, jadi satu pawai ini kan ada izin keramaian Bu. Mesti ada izin keramaian. Mestinya. Ya, harus ada izin keramaian. Itu ada protap. Ya, izin keramaian ditujukan kepada Polres di sana. Kemudian ada tujuannya siapa koordinator karena dia yang akan bertanggung jawab di situ. Bertanggung jawab. Kemudian ada koordinasi juga dengan lalu lintas karena saya lihat itu pengguna jalan itu waktu di video tadi itu pengguna jalan itu bahaya sekali, orang tanpa ada pengaturan, ada pengawasan dari kepolisian. Pertanyaan saya, ini pemerintah Musbida tingkat 2 kabupaten, Musbida tingkat 1 provinsi dan Kota Madia ini kok tidak mengantisipasi ini pawai ini Bu. Ya. Bagi kita menyalurkan aspirasi dengan cara apapun, selama aspirasi itu tidak rasis, aspirasi itu tidak merusak
merusak atribut pemerintah, fasilitas-fasilitas umum di situ yang dibayar dengan pajak rakyat sendiri, itu tidak no problem bisa disalurkan. Tapi ini berbeda, situasinya berbeda. Tidak ada tindakan keamanan dari Pangdam Patimura, kemudian dari Kapolres, Kapoltabes kota besar atau lain yang ada di Kota Ambon untuk ini. Sementara COVID di Maluku kan levelnya merah. Ini kemana pertanyaannya Covadis ini, sementara ini anomali dengan di Tual yang tingkatnya Kota Madia, yang itu saja yang memang selevel dengan Ambon, Kota Madia, event Kota Madia baru, tapi bisa, meskipun kita lihat pada videonya, ada video yang berada di Tual, ya masyarakat adu ngotot juga dengan polisi, tapi minimal ada upaya. Nah kalau beta situasi seperti begini, dan gara-gara pawe jumlah COVID ini meningkat, seharusnya darurat militer saja di Ambon sana untuk COVID. Artinya penggunaan supaya orang udah pawe, kalau salah udah dipasang aja, tembak di tempat, ya asli. Itu kita setuju, ya, karena ini untuk kepentingan orang banyak. Nah pertanyaannya, kalau COVID itu terus dibiarkan dan dijadikan COVID realita, iya COVID, orang kenal COVID, ya orang mati, iya, tetapi behind this COVID-19 there is a scenario, ya, there is some people behind this pandemic, ya kan, mereka bermain, Bu, ya. Kita harus lihat ada situasi politik. Ini kan situasi politik dibiarkan. Kenapa sampai dibiarkan pawe tanpa deteksi? Nah, kerumunan lebih dari 10 orang itu kenapa tanpa deteksi? Ya, beta usul kepada Kapolresta Pulau Ambon dan kemudian Pangdam dalam situasi darurat COVID ini bekerja sama untuk sebelum nanti kemenangan-kemenangan tim lain Belanda dan pawe-pawe berikutnya yang COVID, karena ini gelombang COVID second wave, maka kita minta dengan tegas kepada orang-orang yang pawe ditangkap, bilang perlu ditembak di tempat, ya, kepada Pak Kepolisian. Dengan ini pernyataan saya, ditembak di tempat supaya COVID itu berhenti. Ada orang yang demo tanpa memikirkan keselamatan orang lain, tanpa memikirkan pengguna jalan raya sesuai Undang-Undang Lalu Lintas nomor 14 tahun 1992 tentang penggunaan lajur-lajur jalan. Di situ itu keliru sekali. Jadi ada semacam pembiaran yang memang ini budaya orang di sana, tapi budaya yang keliru yang seharusnya sudah tidak ada. Ini kan budaya barbarian bagi beta, tanpa memikirkan keselamatan orang lain, pandemi COVID, lalu pemerintah, DPR, Muspida tingkat 1, tingkat 2 Kota Madia, tingkat 2 kabupaten Kota Madia juga mengizinkan hal ini. Ya, ada something wrong bagi beta. Ya, mengapa sampai dilakukan pembiaran seperti ini? Pawai izin keramaian harusnya ada harus ada pengajuan izin keramaian, lalu ada siapa yang bertanggung jawab, tujuannya untuk apa, dan lain. Nah ini kan sama sekali. Jadi beta berpikir gitu, beta lebih melihat kepada satu, silakan apresiasikan, ada begitu banyak cara apresiasi toh, Bu Eca. Ya bisa kita cara apresiasi yang educate others people lah, yang mengeducate orang lain. Misalnya kupas tim itu dengan data dan sejarah, seperti yang Bu Novi Pinuntuan lakukan. Baik sekali kasih fakta-fakta sejarah tim kesukaannya. Bu Yori Sahanaya itu memberikan fakta-fakta sejarah tentang olahraga sepak bola. Akhirnya orang punya literasi yang baik, literasi, memberikan dukungan dengan literasi yang baik. Tanpa harus ketong pawai demo, orang jadi terganggu dengan pawai dalam situasi COVID ini. Beta pikir habis situasi pawai ini banyak orang yang akan kena, karena di Jawa Semarang sudah ditutup. Ya, Pati Kudus yang ke perbatasan Jawa Timur, ya sudah di Bali sini sudah ada surat edaran-edaran dan lain. Jadi beta pikir ini sebuah tindakan pembiaran dari polisi, tidak bertindak tegas juga dalam hal ini. Mari Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, mari tolong dengan situasi seperti ini. Fanatin bagi beta ini fanatisme buta yang berujung yang akhirnya membawa penyakit bagi orang lain. Penanganan COVID akan terus terjangkit, akan terus merajalela di Provinsi Maluku, khususnya Kota Ambon, jika tidak ada penanganan yang memadai. Bagi beta, siapkan personel di ruas jalan dan ditutup. Siapa yang pawai demo, sikat tembak di tempat.
Ya, bagi beta begitu tembak di tempat. Ya, ya. Kalau dalam situasi emergensi begini kan, darurat begini kan, apa hal-hal seperti begini diizinkan demi keselamatan orang banyak, bukan satu kelompok punya fans. Jadi segala macam fans itu eh, pawai di sana, ya. Kita juga tidak kenal mereka, mereka tidak kenal kita, kita tidak punya koneksi dengan mereka. Kita nggak tahu mereka, don't tahu siapa di Ambon, ada yang naik pasang deret yang istilah jatuh mati. Iya, iya Bu. Lah karena Strom jatuh angus, jatuh terbang dan benar-benar bendera angus. Ya. Mari menjadi fans yang mengedukasi orang lain, jangan jadi fans yang abal-abal, jadi fans yang buta literasi, jadi fans yang tidak mengedukasi orang lain. Bagi beta itu bukan fans yang sejati. Jadi beta lebih cenderung kepada ini, bukan karena situasi. Beta juga tanya beberapa teman di Ambon yang situasi COVID, dong bilang, Bu, ada memang, tapi mungkin tunggu setelah habis orang pawai-pawai lalu ketemu hitung saja berapa masuk rumah sakit. Iya, itu dari beta Bu Echa. Boy, Dari beta Ya. lanjut tadi Uzihil kasih screenshot pemerintah Kota Ambon punya informasi terhitung tanggal 23 kalau tidak salah nih. 23 bulan ini ya Bu. 23 Juni. 23 kemarin nih Bu. Ya, 23 kemarin. Ada di Usihil punya itu Kak, ada di Usihil punya Facebook, beta screen langsung. Beta kirim akan pun screenshot ke Messenger we, lalu nanti kutaruh. Oke. Ya, ada di sini beta kirim ke Messengernya ini beta sebentar. Iya. Siap. Jadi jadi ini situasi yang sangat menurut beta sudah sangat tidak bisa ditolerir Bu. Menurut beta, sebenarnya bukan menurut beta. Ini ketong semua harus prihatin gitu. Kalau ketong sem prihatin terhadap situasi ini atau ketong sem peduli terhadap situasi ini, ketong secara sengaja telah melakukan sebuah tindakan kriminal sebenarnya. Yes, absolutely. Tindakan kriminal. Ketong sem peduli gitu dengan kehidupan, ketong sem peduli dengan situasi dunia, bahkan situasi di sekeliling ketong. COVID itu bukan yang ada. COVID ada, jelas-jelas ada. Hari ini kalau Ale merasa kuat, sehat, ya mungkin Ale ada kuat sehat, tapi Ale bukan seperti orang yang tidak membawa virus itu. Ale bisa jadi orang yang membawa virus, tapi orang yang tahu gitu. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang membahayakan semua hal gitu. Beta kirim ke Bu itu, ini masih Bu, sebentar nanti kalau dia punya. Ya, siap. Ya, kalau dia sudah, beta pakai wifi saja supaya bisa terkirim. Nah, ini menurut catatan konfirmasi positif itu, total kasus positif di Ambon itu 5.241 Bu. Wow. Ya, kasus konfirmasi positif. Total kasus positif itu 5.241. Yang dirawat itu 174 orang Bu. Mamai. Ya. Ini naik ini Bu. Yang dari 50 ke 170. 50 itu beberapa 1 bulan yang lalu atau hampir 2 bulan yang lalu kalau tidak salah. Ya, 1 bulan yang lalu. Ya, sebelum Lebaran itu. Lalu yang sembuh itu dari 5.241 kasus itu 4.986. 81 meninggal Bu. Nah sebenarnya dalam kasus beberapa hari terakhir ini kita tahu ada berapa yang meninggal. Tapi menurut beta, selalu beta sudah bilang ya bahwa di sekeliling kita ada begitu banyak OTG. Ya. Satu, ada begitu banyak OTG. Dan kedua, menurut beta, Ambon ini bukan zona orange lagi. Zona orange dalam pengertian, kalau Belanda menang itu zona orange. Ya betul, karena semua orange di jalan-jalan. Kegoblokan yang terjadi menurut beta, fanatisme buta. Beta maksudkan kegoblokan yang terjadi. Catat, kegoblokan yang terjadi. Karena saudara sim peduli, pendukung-pendukung Belanda yang tar peduli ini, turun ke jalan-jalan merasa kuat, merasa hebat. Tanpa mengetahui bahwa ini situasi yang boleh terjadi. Nah, terkait dengan itu sebenarnya seperti apa yang tadi Boy bilang, mestinya pemerintah provinsi dan juga dalam hal ini pemerintah provinsi, pemerintah kota, dalam hal ini gugus tugas COVID itu harus mengambil tindakan. Tidak bisa, sudah terkirim kalau salah Bu. Iya. Kalau di Messenger ini beta saja Bu. Ya betul kirim di Messenger. Dia masih loading Bu, sebentar Bu. Oke, siap. Ya. Kalau menurut beta gugus tugas provinsi juga gugus tugas kota harus mengambil tindakan, mengambil sikap.
Kalau beta sepakat dengan Boy, ambil tindakan tegas saja, tindakan tegas itu sampai tembak di tempat juga boleh, tidak ada masalah, karena sudah melanggar aturan-aturan gawat darurat. Memang bukan gawat darurat sipil dalam pengertian perang, tetapi gawat darurat sipil dalam pengertian kesehatan yang bisa mengorbankan orang. Itu pun menurut beta boleh diizinkan. Atau kalau mau berdiri dengan tongkat dengan kayu bola lalu pukul saja, beta kira juga tidak ada masalah. Karena ketika persoalan ini sudah melanggar aturan-aturan kemasyarakatan, bukan cuma soal aturan lalu lintas yang dilanggar, ya, tapi aturan-aturan kemasyarakatan yang lain. Ada orang yang konvoi tanpa pakaian, ini kan tidak etis, ya. Orang perempuan sudah hanya hanya menggunakan branya saja, lalu kibas-kibas bendera di sepeda motor, ini sangat tidak etis. Jangan menganggap bahwa ini ketemu budaya saya pun nenek moyang, terhadap budaya itu di Maluku sini. Kamu orang mengadopsi budaya dari mana? Ini salah gitu. Dan kalau ini salah tidak boleh dibiarkan. Beta secara pribadi juga, dan juga atas nama ini, Beta dan Boy, mendorong untuk pemerintah, gugus tugas, aparat keamanan mengambil tindakan tegas. Sebab kalau ini dibiarkan berlarut-larut, masyarakat akan semakin tidak peduli, ya. Masyarakat masa bodoh gitu. Dan masyarakat yang bodoh ini semakin bodoh karena melihat tindakan-tindakan bodoh yang dilakukan secara vulgar. Kenapa beta bilang bodoh? Karena mari ketong belajar, ketong ni siapa? Ketong siapa? Ketong warga negara, beta mau bilang warga negara Maluku, warga negara Indonesia yang Belanda itu, umpama Belanda, Portugal, Jerman, apa nenek moyang lain segala macam, itu negara orang, di dompu negara doseng berlaku seperti yang ketong bikin di Maluku ini. Gitu. Ketong bareng dong, kamu orang ada bangga apa terlalu gitu. Tuh, sampai dengan pikiran yang begitu sempit, nekat ini sebenarnya. Nekat melakukan tindakan-tindakan yang tidak Boy pakai istilah, atau ketong pakai istilah fanatisme buta itu. Ya tindakan-tindakan buta yang tidak memperhitungkan. Ya kalau saya mau peduli orang lain, jadi melakukan tindakan bodoh untuk juga merusak kehidupan orang lain. Nah itu yang beta kira sesuatu yang ketong malam ini harus dorong pemerintah, ya, dengan sebuah pernyataan, dengan live streaming seperti ini, untuk segera ambil tindakan tegas. Kalau seng, maka beta kira tunggu saja situasi habis ini akan bagaimana. Ini akan tambah menjadi sesuatu yang seng akan sehat begitu, seng akan sehat yang terjadi di Maluku sini Bu, khususnya di Ambon. Di Maluku sini khususnya di Ambon. Nah, beta kira ini yang harus segera ambil tindakan, karena menurut beta seng ada hal yang begitu bodoh yang sudah Bu, masuk ya. Yang ada hal yang begitu bodoh yang kamu orang harus bikin, dan beta kira ini kebanggaan semu, kebanggaan palsu gitu ya. Euforia yang seng jelas-jelas gitu ya. Kenapa saya bisa menahan diri? Tadi Usil juga pikirnya sebenarnya bukan cuma soal pawe-pawe, nonton bareng yang ada dibuat gitu ya. Di mana orang kumpul tanpa pakai masker, duduk sama-sama, minum kopi, minum teh, makan camilan, duduk pesta bola yang tidak pada tempatnya gitu. Kenapa saya bisa menikmati macam Boy aja? Ada Coke, ada apa itu Bu? Ada camilan apa tuh? Nah, duduk di sana nikmati itu. Beta kira. Bu, ini konfirmasi COVID ini luar biasa nih, angka nih. Yang Usil kasih. Terima kasih Usil untuk terus mengingatkan ketong, dan lewat tayangan ini masyarakat bisa tahu, bisa lihat juga. Ya lanjut Bu Eca. Ya. Jadi beta kira angka-angka ini menunjukkan sesuatu gitu loh Bu. Sangat menunjukkan sesuatu. Nah, beta harap 1-2 hari ini pemerintah kota akan kasih update berita terkini ya kita per hari ini, ya update, supaya pemerintah provinsi juga supaya kita tahu signifikansinya bagaimana gitu loh. Yang terinfeksi, yang dirawat ada berapa banyak, terus dan yang mati ini sebenarnya berapa banyak. Apakah 81 ini betul atau ada penambahan gitu. Ya toh, kalau ada penambahan, Ambon semua zona apa sekarang? Ya, jam belaga-belaga baterai zona orange, itu stop deh makam Puji Tarakal tuh. Ya, harus mengatakan bahwa kalau memang Ambon merah darah babi, ya harus bilang merah darah babi gitu. Jangan ketong diam-diam saja gitu. Dan beta mendorong gugus tugas provinsi maupun kota, mari ambil tindakan tegas.
ya ambil tindakan tegas. Jangan menggunakan ambil tindakan populis gitu ya. Ini takut mau dekat pilkada, besok-besok ini lah ketong saat doang tinggal. Itu sama bodohnya. Ini saya ada yang pemikiran itu, beta aja yang berpikir jangan sampai karena situasi nanti berpikir ke depan. Ini fans banyak dan mungkin juga bagian dari fans sebuah negara itu. Lalu ketong ya beta kira walau semoga tidak terjadi. Itu beta punya pikiran. Dari beta itu dulu Boy situasi itu. Mungkin ada teman-teman yang sedang melihat tayangan ini mau sama-sama ikut nimbrung pikiran, ya boleh masuk sama-sama lalu ketemu berbagi pendapat gitu secara sehat. Karena beta begini Boy, sebenarnya sorry sebelum Boy lanjut, karena menurut beta fanatisme buta itu menurut beta bukan cuman kalau tadi Boy menyebutkan beberapa teman yang secara naratif bagus sekali ya, ada Bu Novi, ada Bu Yori, ada teman-teman yang lain seperti Bu Seki juga, ada Opion memberikan argumen-argumen yang positif dengan data statistik. Jangan lupa Aqua Roy juga memberikan hal-hal yang positif. Ketong pun tayangan berapa kali terkait Giro, mantap gitu ya. Jadi ketong menayangkan sesuatu, ketong memberikan ulasan, ketong sekedar berdebat omong kosong gitu ya, fanatisme buta dari sisi berdebat. Juga itu terjadi Bu. Jadi orang euforianya membabi buta asal bilang beta fans ini, beta fans itu, lalu saya bisa berargumen Bu, saya bisa dengar pendapat, lalu yang cenderung terjadi itu baku maki Bu. Paling aneh, injak-injak orang, negara orang lain pun bendera. Ini aneh tapi nyata. Jangan begitu saudaraku, itu negara lain punya. Gitu ya, jangan. Saudara boleh senang dengan negara itu, atau saudara bukan fans negara itu, lalu baku melawan dengan orang yang fans negara itu, tapi karena saudara yang bisa balas sakit hati, lalu injak-injak bendera negara lain, jangan saudara. Itu kalau di suatu negara orang injak negara, misalnya kita orang Indonesia, kita injak bendera Indonesia, wah itu secara hukum bisa persona non grata karena simbol salah satu simbol negara itu kedaulatan itu ada di bendera. Itu kalau orang upload negara lain lihat itu bisa jadi cercaan itu. Iya, ini kan stupidity memang benar-benar. Waduh. Pakai Bu punya istilah itu. Yang tadi Bu pakai istilah bahwa ini sudah satu tindakan yang sangat Bu pakai istilah apa tadi, bukan vulgar, tindakan yang fanatisme buta. Satu lagi ada pakai istilah satu lagi yang sambaran gitu loh Bu, maksudnya yang ada dalam akal pikiran yang sehat lagi, lalu bertindak ikut suka mau sendiri yang tidak jelas. Nah menurut beta mari saudara ketong lihat bahwa yang seperti minggu lalu ketong dua Boy bercerita atau berpikir, berdiskusi di sini adalah bahwa Euro 2020 atau Piala Amerika di belahan benua yang lain itu adalah sebuah hiburan semata, sebuah turnamen yang punya nilai sportivitas yang sangat tinggi. Saudara bisa lihat ya, ketika Portugal dapat kalah dari Jerman, itu Kroos dan Ronaldo bisa berdiri sama-sama, saling bersapa, saling berpegang tangan. Di lapangan dan dua bisa baku injak, bisa baku tandang, ya. Tapi ketika selesai, ya selesai gitu. Nilai-nilai persahabatan, nilai-nilai persaudaraan ada di situ gitu. Tidak dibawa tapi ketong ya di Indonesia apa saja yang begini, baku maki, lalu susah ada nilai-nilai sama sekali, tersinggung bodoh-bodoh punya, macam anak TK Bu, bakalai, begitu tersinggung. Khususnya di Maluku Bu, orang Maluku lah, bukan khusus di Maluku, orang Maluku lah, berdarah Maluku di mana saja. Kalau kau macam anak TK Bu, dan kalau kau macam anak TK ini dibawa ke jalan-jalan juga, yang tadi beta bilang, baku melawan, kalau baku melawan, saya ada pun data argumen, lalu injak bendera lawan yang tadi baku melawan dia, beta dalam hati, ini anak TK lebih pintar dari dia, anak PAUD lebih pintar dari dia. Kenapa? Anak PAUD harus pakai lain, dong, teman. No ini saya bawa ke jalan-jalan, posting di medsos. Beta kira, waduh ini kalau sudah model begitu, sudah model begitu itu sudah termasuk keluarga Flintstone Bu. Fred yang keluarga. Ya, masuk keluarga Flintstone toh ya badu. Iya badu. Flintstone. Kasihan. Kasihan sekali Bu. Ya. Masyarakat ancient days ini Bu. Ya. Tinggal di
zaman yang hebat, tapi balik ke zaman batu. Iya, zaman batu ya, Flintstones. Zaman batu, walau Bu. Banyak Bu, banyak yang terjadi. Ayo kita coba lihat satu video lagi nih Bu Ya, ya. siap Bu, Ya. siap. Video berikut Bu, video berikut. Iya. Siapa? Iya Bu, salah satu bentuk kebodohan, iya, yang dipertontonkan masyarakat Maluku. Ya, khususnya masyarakat Kota Ambon Bu. Masyarakat Kota Ambon, iya. Ya, yang saudara yang merasa masyarakat Kota Ambon yang bikin bodoh-bodoh. Ada jelas itu, ada Wanitu, Benteng sama Arsalobarka itu kuda mati. Iya. Oke Bu, ada teman-teman menggali Bu siapa yang berkomentar, ada teman-teman siapa Bu siapa, menggali kalau mereka mau tertarik untuk ikut berkomentar masuk sesuatu yang baik. Oke ya, selamat malam teman-teman semua, teman-teman ini beta yang sudah malam hari ini beratensi dengan memberikan like, Usi Hil, Usi Fitri Moses, Bu Yeri Dorikheisen, Danke, kemudian ada Coach Van Dani Kayado yang belum bisa masuk karena memang ada di luar. Kemudian yang memberikan super ada Capello Van, Alfred Hong, Richard Sondak. Kemudian yang ada bicara dengan beta dia. Ya, lalu Bung Theo Frido Bo Manopo, Tuan Kota Danke, ada beliau juga komen sedap. Ya, danke semua teman-teman. Lalu teman-teman yang mau masuk dan berdiskusi, silakan masuk kita berdiskusi malam hari ini tentang PAWEB di pandemi COVID di Kota Ambon sendiri. Ya, silakan masuk, kita bisa berdiskusi. Danke banyak. Ya, kita pikir itu Bu Eca. Jadi kembali lagi ada beberapa sisi negatif. Satu, dari awal memang katong streaming tentang Piala Euro, memang yang pertama itu katong sorot tentang nanti akan ada masalah dalam ruang lingkup sosial Bu. Ya. Khususnya public space. Nah hari ini ketika Piala Euro itu beta mengamati karena teman-teman Facebook ini juga banyak yang dari Maluku, itu ada, beta melihat ada orang share, bahkan orang bagi sendiri pun, beta melihat di situ bahwa atensi sosial mereka antara teman dengan teman itu ada menjadi renggang, levelnya berbeda-beda Bu ya. Kalau orang itu sudah mature, dewasa, ya nggak terlalu bermasalah. Ya, kemudian karena ada jenis-jenis fans Bu. Fans itu punya jenis-jenis, ada fans yang smart, ya smart fans.
Jadi smart fans itu seperti laki-laki yang nonton sendiri-sendiri saja. Tapi di sebelah toples kue ada di Coca-Cola, ada Yes, itu Coca-Cola ada. smart, itu smart. Iya. Kemudian ada fans yang sumbu pendek. Ya, fans yang sumbu pendek, saya tahu dia sumbu pendek kompor hoklap 16 sumbu kayak ada atau kompor apa atau ini sumbu pendek. Nah, ketika beratensi secara sosial di public space dengan teman-temannya dia karena ketidak dewasa dalam emosi, dia tidak memiliki emotional quotient yang baik, akhirnya sudah baku marah dengan teman, kenalan, saudara. Hubungan sosial itu, relasi sosial itu menjadi renggang. Event di dunia maya, tapi itu bisa berdampak kepada dunia nyata. Nah, di dunia nyata, ya. Lalu kemudian ada fansnya Flintstone. Nah, ini fans zaman batu ini, Bu. Iya, yang gaya naik di tiang listrik, lalu ikat bendera, lalu pakai BH saja, lalu pawe di tengah jalan. Dorang yang pikir ini fans Flintstone itu jejak digital itu nggak bisa hilang selama dunia ini masih ada internet, terus ada jejak digital itu nggak akan hilang. Nah, ya baik kalau perempuan ini dia suka kawin, kalau belum kawin, kalau dia suka kawin dia penganan dia, oh betul mama dulu pantai isi. Ya, betul mama dulu pawe pantai isi kan. Itu bisa jadi bahan bulian in the future. Nah, itu lalu ada fans yang tidak punya hanya sekedar ikut rame fans, tapi yang punya basic data, penguasaan data, literasi tentang fansnya dia, nama pemain Piala Dunia ini siapa, lalu tahun berapa main pelatih dan sebagaimana. Nah, kita senang sekali malam hari ini kalau Antoine nonton seperti Bu Yori, karena kebetulan Anto sama-sama fans Belanda dan beta. Iya, beta senang sekali Bu Yori Danke malam hari ini. Apa yang Bu Yori tulis itu bagi beta jadi bahan literasi, ya, jadi bahan literasi. Jadi Anto tulis beta baca, ya, ada educate fans yang lain. Bagi beta Anto fans Belanda fans sejati, tapi Anto educate orang lain. Nah itu bagi beta itu fans-fans yang begini yang ketong belajar dari dong, dan dong harus jadi panutan, fans jadi panutan. Nah ini Bu, jadi beta melihat itu satu merusak relasi sosial, yang kedua di tengah-tengah pandemi COVID, situasi di tengah-tengah pandemi COVID ini yang satu dari segi keamanan. Tadi kita lihat di video tadi itu sampai itu kan jalan dua arah, Bu. Ya. Sampai ada motor yang minggir ke kiri, itu auto angkut sudah minggir ke kiri kalau kita tabrak saja. Ya. Ya. Iya, karena itu demo liar. Iya, itu kan demo liar. Nah, demo liar yang jelas tujuannya apa, yang ada penanggung jawab, yang ada surat pemberitahuan, yang dikawal juga. Jadi dalam hal ini kalau menurut beta sebagai masyarakat Maluku yang tinggal di luar Maluku, lewat media sosial, beta melakukan kritik sosial sebagai kontrol sosial beta sebagai warga adat, anak adat Maluku adalah satu, polisi kecolongan. Iya. Ya, polisi sebenarnya harusnya polisi itu sudah menghafal budaya orang Maluku ini lebih awal, kalau sudah bisa menduga, mempertimbangkan kalau dong menang ini dong pawe. Nah, ruas-ruas jalan itu harus dibarikade, lalu mungkin ada tank-tank barakuda di situ yang harus ada di situ sehingga tutup ruas jalan. Melawan tembak pakai peluru karet, gas air mata, bubarkan. Nah, itu yang beta ingin sampaikan. Ada fans-fans yang baik, ada juga fans-fans. Jadi ya selama Piala Euro ini relasi sosial rusak antara adik, kakak, saudara, teman, dan lain sebagainya dari keluarga. Lalu juga mereka menjadi penyebab sebagai carriers, ya, pembawa penyakit buat orang lain karena OTG. Atau saya tahu. Nah itu Bu, jadi beta berpikir hal-hal yang seperti begini ini, ya di negara Belanda saja orang sempawe kalau rumah. Iya. Beta lihat video di kakak perempuan punya, dong hanya ikat bendera di pintu pagar sabu lah, di dalam nunggu rumah dan botol Coca-Cola lah minum lah. Dalam nunggu ruang tamu lah bataria saja, huk hura, huk Holland, hokmat oranje, selesai. Iya. Sama dengan laki-laki di Bali tuh.
Minum Coca-Cola diam-diam saja. Minum Coca-Cola diam-diam saja lah. Tidur lah, makan jajan menang merayakan sendiri. Iya, Bu. Ya, ya. Jadi kita pikir seperti itu. Jadi mungkin nanti setelah Piala Euro habis ini dong mesti masuk hari Minggu pertama perjamuan permintaan ampong banyak-banyak. Maka perjamuan, Bu. Maka perjamuan karena sepak maki dengan orang lain. Kalau tahu diri boleh, Bu. Kalau tahu diri. Kalau tahu diri boleh, Bu. Iya, itu susah. Kalau tahu diri, rasa diri macam tuang alas saja jadi mau siapa. Itu yang repot, Itu Bu. dari beta, Bu, dari beta ya. Ini mungkin coba Bu kasih pencerahan sedikit buat fans Flintstone yang ada di sana ini. Kalau tadi Bu bikin stratanya begitu, kalau beta ada fans yang TK, ada fans yang SD, ada fans yang SMP, fans yang SMA, fans yang kuliah, bahkan fans yang subprofesor dan doktor. Betul, itu stratanya ada. Bahkan kalau tadi Bu bilang fans Flintstone tuh, beta bilang akan fans yang tar sekolah, Bu. Iya. Tar sekolah. Fans yang tar sekolah tuh maksudnya gini, Bu. TK aja sentama tuh, tapi bikin diri makan puji. Fans-fans ini tuh yang bikin rusak banyak hal, Bu. Bikin rusak hubungan sosial, ya, bikin rusak hal-hal yang perlu karena satu yang tadi beta bilang tingkat strata pendidikan mempengaruhi tingkat strata emosional, Bu. Iya, Eki. Betul? Ya. Jadi ketika tingkat strata pendidikan mempengaruhi tingkat strata dalam hal mendukung mempengaruhi tingkat strata emosional, maka jadi sabarang. Baku melawang sem punya data. Baku melawang hanya berdasarkan yang tadi Bu bilang fanatisme. Kalau ketemu bilang fanatisme buta, beta bilang akan fanatisme mongo-mongo, Bu. Iya. Fanatisme mongo-mongo. Mongo-mongo itu maksudnya gini, asal pokoknya klub itu, asal pokoknya negara itu, asal pokoknya saja, asal pokoknya. Lah saudara mau tahu, orang bilang apa tentang negara itu atau orang lagi berdiskusi, dia bisa jadi marah bodoh-bodoh, emosi bodoh-bodoh. Nah, itu yang namanya fans mongo-mongo, Bu. Iya. Nah, Bu Echa, ini ada pertanyaan bagus dari Kapelo Fan. Lebih baik laki-laki masuk saja. Anak ini dia tuh terlalu manis tuh. Ada sinyal kurang bagus di gunung, di sekitar gunung mana? Barang ada di Tuni saja mau makan puji. Kecuali ada di gunung mana boleh. Gunung Murkele kah, Gunung Binaya kah? Iya. Jadi Anto ada bilang ini, Om, beta jaringan kurang bagus di gunung ini, Kyo. Beta cuma mau tanya saja, ini kan katanya COVID-19 tuh. Katanya bagaimana cara ketemu menyikapi masyarakat yang harus turun pawai besaran tanpa mematuhi protokol kesehatan. First question, second question, itu kalau memang ada COVID-19, di mana tindakan para keamanan? Kalau memang pawai ini dibebaskan tentu saja lebih baik, usah sweeping. Masker lah, itu saja juga. Dangke, silakan Bu Echa mungkin ada pencerahan. Jadi kepada ini Bu, pertanyaan ini kita kirim coba di chat Zoom. Jadi mungkin Bu bisa. Jadi Om Kapelo Fan, ya ini ada salam dari Hidden pun saudara-saudara. Hidden pun saudara-saudara. Hiding. Jadi gini Bos, kalau cuma mau tanya saya, kan ini kan katanya COVID-19. Bagaimana cara? Ya, beta ada baca sini Bu. Bagaimana caranya kita menyikapi masyarakat yang harus? Ini pertanyaan salah Bu. Kata menyikapi masyarakat yang harus turun pawai itu salah. Seng ada masyarakat yang harus bilang kata beta harus turun pawai. Itu masyarakat bodoh gitu. Salah. Pertanyaan atau pernyataan itu salah. Kalau ada bilang masyarakat ketemu harus turun pawai. Nah, pemerintah keamanan harus ambil tindakan tegas seperti yang tadi Boyd yang beta bilang dari awal. Pasang barikade, stop. Tapi kalau pemerintah atau aparat keamanan merasa kalau pasang barikade harus ada kampung uang kerja, uang tugas dan segala macam, uang operasional. Nah, itu kebodohan lain lagi. Makanya pemerintah gugus tugas itu harus ada sikap. Karena jangan membuat ini menjadi sebuah proses pembiaran. Kas tinggal gitu karena kemudian orang menganggap ini pembiaran berarti yang ada COVID atau yang usaha ada. Kalau ini dikasih tinggal, ya kalau gitu terus harus sweeping masker. Ya itu logika berpikirnya tepat gitu. Kalau ini dibiarkan, ya terus ada sweeping masker. Ya,
Tapi kan kalau bilang begitu pun menurut beta, logika berpikirnya tepat, tetapi dalam pelaksanaannya tidak tepat. Karena saya bisa berargumen bahwa kalau ini begini, maka ketong harus begini saja. Saya Ya. bisa. Yang ketong harus dorong adalah ketika bilang harus sweeping masker itu harus dilakukan setiap jam, di mana dan kapan saja. Nah, itu harus dilaksanakan mulai dari RT, RW, ya toh, sampai ke tingkat daerah gitu. Dengan demikian pengawalan itu mulai dari lingkungan terdekat. Itu satu. Dan kalau mau betul adalah pihak gereja, dalam hal ini beta mendorong pihak Ya, gereja. itu ini bagus, ini poin bagus. Mengingatkan ya, supaya mulai dari jemaat-jemaat, mulai dari dalam rumah tangga, mengingatkan bahwa ini Euro ini satu pesta biasa saja. Maka dari dalam situasi COVID ini, ketong berpikir dengan pikiran yang punya pikiran yang waras, ya, yang nalar. Ya, jangan pi ikut rame turun ke jalan-jalan. Itu sing pas akan sing matching dengan situasi kesehatan yang lagi mengglobal ini, situasi pandemi yang lagi mengglobal ini. Mari nalar pakai otak yang tongala kasih itu, bukan taruh otak di tampurung kaki sana atau di bawah kaki, lalu taruh pakai akang, otak taruh di otak untuk berpikir dalam kepala supaya melakukan sesuatu yang tepat. Ya, jadi kalau beta Om Kapelo nih, bos, ale mulai pasang rambu-rambu di jembatan tuh sudah atau di tuni sana, mulai pasang dudesu ya, bilang RT RW, ya dudesu saja, tuh, lalu supaya bila perlu ale pakai apa, bambu kah apakah, ika sudah lalu supaya orang yang lari atau ngopi manisnya turun ke Ambon for konvoy itu, karena dudesu lah tahan di sana sih turun-turun lah ya. Kalau beta gitu boy, kita pikiran. Iya, apa yang Bu Kapelo bilang ini, masyarakat yang harus turun ya. Tadi kita apa Daryanto pun masyarakat yang harus turun. Masyarakat tidak harus turun karena kalimat itu harus turun karena masyarakat tidak harus turun karena satu konteks sepak bola tidak ada urusan dengan hal yang harus diperjuangkan oleh masyarakat Maluku, khususnya konteksnya, relevansinya tidak ada. Harus turun buat apa? Iya, harus turun for what? Nah, ini relevansinya tidak ada kaitan dengan harus turun pawai. Kalaupun harus turun pawai, orang harus mematuhi protokol kesehatan. Satu, pawai atau apapun itu adalah aktivitas keramaian yang izinnya harus jatuh ke Polda. Nah, koordinatornya siapa dan lain tujuannya apa, berapa lama, iya, dan lain sebagainya. Ada tanggung jawab jika kalau fasilitas pemerintah itu rusak. Fasilitas pemerintah kan dibayar oleh pajak rakyat yang kita tahu di Ambon sendiri pajak cukup bervariasi dan bahkan hari ini dia pajak dari sagu dan lain sebagainya. Nah itu, jadi kemudian yang dibilang tadi ya seperti yang saya bilang, lebih baik saya usah pakai logika sederhana rakyat melihat situasi begini, tapi kita melihat dengan situasi yang berbeda, tetap harus pakai masker, ya tetap harus pakai masker dan memang tidak diizinkan oleh untuk pawai. Jadi kalau beta ya sekali lagi beta mendorong, dan beta tadi lihat Bu Echa sudah memberikan opini bagus dari gereja. Beta ingin memperjelas saja himbauan yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Reza tadi. Dengan ini beta menyampaikan permohonan kepada Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku untuk tolong kiranya Bapak memberikan instruksi himbauan kepada umat yang Bapak gembalakan satu provinsi Maluku nih Bapak. Iya, bahkan mungkin GPM ada di Ternate juga ada. Iya. Jadi tolong kepada Bapak Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku berkaitan dengan Bapak punya peran sosial, Bapak punya tanggung jawab sosial, Bapak Ketua Sinode juga punya tanggung jawab kenabian tuh. Untuk apa? Memberitakan kebenaran, memberikan himbauan. Mari Bapak sampaikan himbauan kebenaran ini kepada umat yang Bapak gembalakan supaya mereka memiliki kesadaran yang baik. Karena kalau Ketua Sinode berbicara itu umat bisa, mudah-mudahan umat bisa mendengar. Kalau jadi sekalipun umat tidak dengar, yang penting satu, mereka sudah lihat ada pemimpin di atas
ada pemimpin ketua sinode yang memberikan himbauan sebagai fungsi kenabian, kontrol sosial, himbauan kepada umat. Nah ini Pak, jadi tolong Pak, Bapak juga kan sering menulis di media sosial, Bapak juga pegiat media sosial, apa salahnya daripada Bapak mengupas hal yang lain? Ini ada fakta yang realita, dan karena gereja itu pro kepada kehidupan, karena itu Bapak juga harus mengumandangkan suara kebenaran dari mimbar Gereja Protestan Maluku, si kantor sinode kepada seluruh umat untuk bagaimana bersikap, ya supaya tidak menjadi fans-fans model Flintstone, ya gitu ya, fans-fans ancient days, ya. Ya terima kasih, itu tapi himbauan yang cukup dari beta untuk ketua sinode GPM untuk tolonglah kiranya memberikan himbauan masukan kepada masyarakat dan yang lebih parah lagi, kalau di antara demo-demo itu ada majelis-majelis yang ikut demo. Kalau ada bapak-bapak majelis yang ikut demo lawan motor, orang-orang, itu bukan majelis lagi, tapi manusia jelmaan setan. Bukan demo Bu, pawai Bu. Iya pawai. Kalau ikut pawai, ikut konvoi, kalau ada majelis yang ikut konvoi, ikut pawai, itu bukan majelis, dia tidak cocok jadi teladan. Nah, pemimpin umat. Nah, itu manusia jelmaan iblis kalau majelis itu pusing singkatannya itu. Nah, itu seperti itu Bu. Ya, karena dia sendiri tidak pro kepada kehidupan, sementara gereja Allah pro kepada kehidupan. Itulah makanya kemarin ada salah satu teman beta tuh dia minta kirim buku, cari buku yang berjudul Religion and Ecology. Ya, jadi buku religi dan ekologi untuk bagaimana mendorong umat untuk mematuhi prokes kesehatan, lingkungan, dan juga bagaimana dia beragama dengan baik benar, bukan iman buta. Kira-kira begitu. Nah ini fans Holland Sumaso nih. Laki-laki sumringnya apa ya? Karena 16 besar nih Bu. Iya. Shalom Kakak Bung dong. Iya siap, malam Bu. Yang marah baru masuk. Iya, sing marah juga. Hai. Ya silakan Bu, ketemu pun judul tadi. Aduh, beta terlambat masuk di topik apa? Beta tadi sempat lihat sebelum mandi tadi beta sempat lihat, makanya. Iya, Piala Euro, fanatisme buta dan pandemi Covid. Iya. Jadi apa ini yang beta mau cerita nih, apa itu masih bingung. Gak apa-apa, Bu mau cerita apa, lalu apa yang Bu lihat demo, di Ambon itu bagaimana? Ale menyanyi saja loh, menyanyi. Menyanyi dulu satu lagu Kak. Aduh, gitar jauh lah, mau siapa gitar dulu. Jadi masalah toh. Apa dulu? Kayaknya mesti bikin satu lagu buat di orangnya kayaknya nih. Selamat nih, Ale menyanyi, jadi nyanyi dulu. Aduh. Ini lagu apa ini? Jadi ini soal Hen, sebelum ambil kita, ini soal konvoi papi buta, pawe yang jelas gitu. Lalu pawe itu tuh banyak melanggar prokes gitu, protokol kesehatan, melanggar. Semua ini kan orang seperti yang peduli ada situasi Covid sebenarnya gitu ya. Jadi ayo pokoknya gitu. Lalu tadi kalau pakai Kapel Van Capello, dia bilang ada orang yang beranggapan harus turun konvoi, bagaimana sikap. Bagaimana sikap. Kalau itu dibiarkan orang di konvoi, lalu kalau gitu saya nggak usah ada apa namanya sweeping masker lagi, karena orang mestinya sweeping masker ya terjadi bukan cuma pada saat mau asal sweeping aja, sweeping angkot kah. Makanya tadi kita bilang sweeping masker itu atau prokes ketat itu harus dimulai dari keluarga, dari RT RW gitu. Bahkan kita ya pribadi karena katong dari sisi kekristenan, kita merasa katong harus mendorong kepada hal yang terkait gereja harus menyuarakan gitu. Aboy lebih mempertajam ya, mari Pak Ketua Sinode, beta tambah BPH Sinode lah bersama-sama membuat sebuah surat tegas, surat pengembalaan di dalam situasi ini. Harus ada surat pengembalaan kepada umat bagaimana sikap gereja yang pro kehidupan gitu loh. Ya, mau kamu orang ada pendeta yang setuju ada Covid, sikap sinode apa gitu. Ini orang mati banyak. Ini orang mati karena banyak kelakuan yang tak jelas gitu. Nah, mari ambil sikap gitu. Ambil peran dalam tanggung jawab sebagai
tanggung jawab pengembalaan gitu ya, supaya ini menjadi sesuatu yang sama-sama dilihat gitu. Nah, kira-kira gitu Bu Hen, sebelum Ale ambil Iya. gitar, mari berkomen tadi Ale lihat fans Ale pun basudara fans. Kita pakai akam fans buta huruf terserah dong mau senang kasih senang, goblok gitu. Ya tahu diri sebenarnya. Ya maaf kata beta menggunakan istilah itu karena beta merasa basudara semua yang peduli dengan kehidupan gitu. Iya, Bu. Ibu beta setuju aja sih sebenarnya. Memang kalau sen pandemi, sen masalah kalau sen pandemi. Mungkin sudah dari dulu seperti itu, tapi karena ini teman-teman yang fans orangnya juga harus sadar kalau ini situasi lagi pandemi. Yes. Lalu Indonesia dalam kondisi yang sekarang ini nih, aduh, ini mulai ada kasus-kasus yang meledak lagi di Kudus, Jakarta, Bandung. Yang sudah ada wacana-wacana mau lockdown, tapi belum ada finalnya, tapi susah kalau lockdown. Jadi semua lagi susah. Jadi teman-teman fans orangnya juga yang boleh harus bijak lah gitu. Kalau memang mau pawai atau yang usah pawai lah dulu. Yang usah pawai kan Keton juga belum menang. Gitu, Keton juga belum menang tuh. Kalau tuh mungkin kalau mungkin pawai 1-2 pakai masker mungkin ya oke lah. Kalau saya pakai masker kerumunan, jangan harus optimis lah. Tapi beta sebagai fans orangnya juga beta yang menyarankan untuk konvoy ya. Sempas sekarang ketong pun kondisi sekarang lagi kayak begini, ketong dilarang berkerumun. Beta di kafe juga kadang-kadang kalau nyanyi berkerumun, ada satu tempat di Sanur yang habis menyanyi, beta menyanyi itu 3-4 hari itu dapat informasi kalau ada 3 orang COVID di situ. Langsung akhirnya saya menyanyi lagi. Belum ada informasi lagi. Jadi jadi teman-teman fans orangnya juga harus bijak ya, jangan iko-iko rame. Fans beta dah lihat teman-teman di Y saja itu dong, cuman dong ada beberapa orang tapi beta yang lihat ada kerumunan itu dong nonton sedikit saja begitu. Kalau ada kibar-kibar bendera tapi beta yang ada lihat kerumunan. Cuma kalau di Ambon kemarin itu yang menang leg kedua, apalagi leg ketiga ini, aduh, kita sampai bisa bicara apa-apa lah. Memang salah kalau ketong kayak begitu. Ketong boleh senang, boleh ini, tapi jangan ketong melakukan sebuah kecerobohan lah. Karena ini menyangkut ketong pun saudara-saudara semua pun nyawa toh. Iya, betul. Ini ada pandemi, ini krisis luar biasa. Jadi teman-teman harus bisa mengerti lah. Beta juga saya setuju kalau ada konvoy sampai sebesar-besar itu, sampai rame kayak gitu. Begitu kau Pak Bu Reza? Ya, siap, mantap. Ya. Kalau mau ambil gitar sekali. Orang mantap. Ya boy, jadi kalau beta situasinya gitu, ketong harus lihat semua. Saya setuju Bu. Dari sudut ya, jadi jangan supaya orang tidak melakukan kebodohan yang tiada taranya. Iya, iya. Itu tiada taranya. Bu bilang betul tiada taranya. Yang sangat tidak ada, itu tidak punya akal sehat sebenarnya. Ya. Tidak punya akal sehat. Ya itu tadi. Ya. Barang ada hal karepo apa tak lalu begitu. Iya. So, ya. Ada hal karepo apa. Jadi ini harus kalau beta harap sih sebenarnya kalau tayangan ini bisa didengar sampai oleh timnas Belanda, tolong timnas Belanda kasih himbauan juga atau bisa kan sebenarnya ya, kasih himbauan kepada macam fans Belanda yang tiba-tiba muncul, orang khusus mari ketonge Bob bicara di itu, mari ketonge dukung Belanda. Saya bilang dukung apa? Duduk Belanda. Duduk Belanda. Duduk Belanda. Coba dengar ulang. Dia saya bilang dukung. Duduk Belanda. Ah, Belanda mau mungkin mau bilang dukung tapi lidah sampai bukan. Duduk Belanda. Nanti Belanda mau tak duduk nih. Yes, people. Ya, Belanda mau tak duduk, people. Oke, good. Ya, lanjut Bro, silakan. Ya, Nyahen mengkali menyanyi satu lagu. Ya. Dia tuh mau menyanyi lagu apa nih? Saya lihat. Ya. Lagu apa saja boleh Bu? Enjin nyanyi itu, Pebble. Yes, oke.
Nah ini lagu yang sesuai tema ini yang bingung nih. Mau nyanyi Shakira punya juga boleh toh. Bahaya. Sang Karewa. Coba kita ingat lagu dulu, Bu. Ya sudah, oke, lanjut. Ali ingat lagu dulu. Lah, betul kira. Boy ada video apa lagi terakhir kali yang bisa kasih naik? Kalau Boy ada pun video, saya dia lihat lagu satu. Karena situasi ini nih memang katong harus betul-betul jadi bijak ya. Terus yang bisa ikut ketong pun suka pun mau saja harus bijak. Ya, ya video ini Polres Ditual justru lebih asertif untuk melakukan pengamanan ketimbang Polres di Maluku. Mereka di darat tapi pandang diriku dari musafir 35 baru suka untuk orang ngomong kosong tak berisi nada nyari masa basi lirik kalau terjadi dari si buta stay humble but I can't fucking die jiwa tak kenuan. Yes. Ya itu buat beta itu ada perbuatan yang paling bodoh yang saya lihat dengan pawai-pawai seperti ini Bu. Jadi iya. Itu tadi di mana, Boy? Di Tual. Ah, bagus itu polisi ada yang mengamankan. Polisi ya, minimal polisi ada Bu ya. Ya, jadi mungkin setelah 16 besar ini masukan kepada Polres Maluku, Pangdam, langsung Kota Ambon Kota Ambon setiap jalan-jalan itu ditutup, dipasang kawat duri, kemudian barakuda itu tank barakuda itu Anoa itu bisa langsung parkir di sudut-sudut jalan, di blokade jalan-jalan, bekerja sama dengan lalu lantas dengan Departemen Perhubungan yang lalu keluarkan ultimatum bekerja sama dengan Sinode, ada seruan dari Sinode, BPH, DPM, kemudian dari kepolisian gubernur sehingga tidak ada itu masyarakat yang sengaja otak itu sudah 80 mati, jadi mereka tidak perlu kehidupan. Kalau mau mati sendiri, jangan ajak orang lain kalau mati. Iya. Ya Bu, silakan Bu Ente cari lagu yang sesuai Bu. Beta kira bukan cuma gereja Bu, ketong himbau para pemuka-pemuka agama yang lain juga supaya mari sama-sama ketong menyuarakan suara pro kehidupan ya, pro kesehatan, kepedulian. Jika ketong semua sama-sama punya kepedulian bersama terhadap situasi ini dan mengantisipasi sebuah tindakan-tindakan yang tidak sehat ini, maka beta kira ketong sangat menjaga kehidupan gitu, ya, satu dengan yang lain gitu. Nah, mari sama-sama, ya. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan secara bersama-sama.
Silakan Silakan, Bu Hence. ada lagu apa? Yuk. Lagu tentang bola nih beta yang terlalu tahu. Beta menyanyi Persipura aja kalau gitu. Ya, silakan. Oke, lagu tentang sepak bola. Ketong jangan terlalu jauh fans di luar-luar, tapi ketong harus peduli deh. Ketong punya tim-tim di dalam negeri dulu. Seperti Maluku FC. Dan beta harap 9 nama itu di sini. Itu oh, forbidden. sorry. Salah. Soalnya Maluku FC itu bukan Maluku, itu nama apa itu? saja. Nama Oh, nama saja. Klub saja. Sebab masih ada Nama banyak klub bola yang lain. Ada Tulehu Putra, ada ada Kabaresi, Halawang FC, ya, Waiselaka FC. ada PS Ambon, ada Maluku United. Jadi Maluku Oh, iya, FC itu hanya sebuah klub, itu bukan Maluku. Ya. Oh iya. Harus digarisbawahi. Jangan euforia bodoh, itu jangan euforia bodoh-bodoh juga tuh. Orang dengar Maluku FC, maaf untuk semua apa yang Maluku FC, beta bilang ini yang bermaksud apa-apa, tidak ada tendensi apa-apa. Jadi beta cuma mau bilang, orang yang karena lihat Maluku FC ada bus. Klub itu bukan karena busnya gitu. Toh, datangkan bus, tapi busnya juga macet. Toh, itu repot ya. Datangkan busnya foto lebih banyak di semua publikasi. Pemainnya mana? Beta tahu ada posting pemain-pemain, ada siapa. Tapi posting home base-nya, jangan foto di depan stadion yang Photoshop itu, stadion Photoshop namanya, gitu. Home base-nya di mana? Ayo Maluku FC. So, kalau Maluku United ada home base-nya, beta tahu, gitu. Di Pokorma 3 sana, gitu. Jadi ini Hence pancing-pancing for Maluku FC ini. Lebih baik saya bilang mendukung Waiselaka FC Hence. Itu Waiselaka FC aja. Iyo, kalau saya mendukung bilang Waiselaka FC, beta kasih jempol. Kalau beta Waiselaka FC, beta kasih jempol. Yang betul. Beta tadi ada bilang Koscielny masuk. Ngapain saya fans Maluku FC? Sudah Bu Hence karena mereka sudah bilang Waiselaka FC lebih baik Bu Hence menyanyi. Pulang Wai panggil pulang, yes. Par semua masyarakat Wai dan khusus par Waiselaka FC. Ya supaya orang-orang Wai yang ada di luar sana kurang support Waiselaka FC sudah mainkan. Beta mendukung orang Wai satu dunia mendukung Waiselaka FC daripada mendukung Maluku FC. Iya, saya bisa. Itu salah persepsi. Ya, salah persepsi. Jadi ketemu harus dudukannya. Beta sekali lagi minta maaf. Beta yang tendensi apa? Kalau tanya beta siapa? Beta PESA. PESA mau tidur panjang kah? Beta PESA. Gitu. Tapi diksi yang disampaikan Bu Reza itu betul karena MFC itu tidak mewakili representatif Maluku. Just a club, hanya sebuah klub sepak bola. Tidak mewakili representatif. Kalau dibilang PSA mewakili Maluku toh karena memang dia ini toh. Ya. Kalau tanya beta fans apa dari seluruh klub yang terdaftar di PSSI di Maluku? Beta PSA gitu. Tapi kalau suruh beta hidup mati for apa? Hari ini beta hidup mati for Kabaresi. Kan gitu. Harus gitu. Toh biar oleh seseorang yang menganggap Kabaresi itu yang jelas-jelas, saya apa? For saya jelas. Tapi beta penganana sangat jelas di tengah-tengah masyarakat. Hari ini orang cari beta pemain. Ada yang pakai beta pemain, toh tapi diam-diam 1000 bahasa mau. Belum, tunggu aja waktu. Ale pancing sesuatu salah di momen ini. Saya pancing. Tapi itu kalimat yang keluar pada tempatnya supaya ketemu bisa jelas. Toh, Maluku FC itu bukan Maluku. Garis bawahi, Maluku FC just a club. Ada Waiselaka FC, ada Tulehu Putra, ada Tulehu FC, ada apa lagi? Ada Pelau FC, ada apa lagi? Ada Mamala FC, ada Halawang FC, ada PSA Ambon, ada Maluku United, ada Ambon United, ada ada Darsem, ada Hitu, ada PSHL, ada. Beta bisa bilang semua. Ada KIT, semua negeri 5 ada FC-nya. Hatu FC ada. Ya. Nehemia Benteng ada semua. Iya. Hatu Kau ada. Maluku Tenggara, PS Marla ada. Tuh. Jadi Maluku FC itu just a club. Itu bukan Maluku. Nah, jadi jangan salah. Ya,
dia Mental. dia tidak mewakili Maluku secara umum, tapi kalau kata Oke. bilang PSA mewakili Kota Ambon. Jadi seperti begitu Maluku dia. Ya, ya, Sa- ya. Satu kota yang besar. Jadi kalau Ale anak Wai, beta harap Ale dukung Wai Selaka FC. Beta sangat mendukung. Pasti. Beta tahu anak-anak Wai Selaka FC, beta tahu. Ya, ada Pusparagam juga. Nah, gitu. Kita memberikan support kepada semua klub yang karena bisa aja lah ketong jadi buta. Itu salah satu fanatisme buta juga. Tahu kata apa dan siapa bagaimana. Maafkan. Ya, itu pribadi. Ya, lanjut, Pribadi, Bro. tapi ini sebuah pernyataan yang general. Harus berpikir waras gitu. Jangan ngomong Tapi satu ini, kepala. Beta baru tahu malam Apa ini lagi? yang Bu bilang banyak FC di Ambon. Beta lihat satu kota besar kayak Denpasar saja mungkin cuma ada 3, 4, 5 saja paling yang sekolah yang maksudnya yang ada pembinaan kayak begitu ya. Ya. Yang biasa dong kumpul-kumpul yang Ya. kelihatan ya. Ya. Ambon Ya. yang kecil itu tapi punya klub sebanyak itu, Ya. klub Ya, junior sebanyak itu kan luar biasa. Bukan luar biasa. Di Ambon itu, Bu, kalau di Ambon itu hebatnya Asprof, Bu. Ya, di Ambon itu apa nih FC banyak, Bu. Di Lateri itu ada bahkan sampai ada kampung kamper itu yang kemarin ada Edi dulu di situ tuh. Itu KFC Latat. Itu KFC, Bu. Oh, KFC kah? Bukan FC kah? Wai Wele pulang. Wai Wele pulang aja. Ya. Mainkan sudah. Wai Wele pulang. Tuhan pun rencana aman wai hutuyu puyana semua sensangka katong bisa baku dapat. Mari angkat syukur perkatong beja damai tanpa berkumpul bersekutu dalam Tuhan. Wai Wele pulangi Tuhan yang suatore jangan tunggu lama semasa mengintip satu hati sembahyang biar katong jadi terang jadi sumber hidup para anak cucuwe. Dulu salah hutu dengan air wai selaka jadi saksi perjuangan anak negeri. Wai Wele pulangi Tuhan yang suatore jangan tunggu lama sama-sama mengintip
satu hati sembahyang, biar katong jadi terang, jadi sumber hidup para anak cucu. Wai wele pulangnya Tuhan yang suatore, jangan tunggu lama, sama-sama mengintai satu hati sembahyang, biar katong jadi terang, jadi sumber hidup para anak cucu. Jadi sumber hidup para anak cucu. Sip. Mantap. Wai pulangnya Tuhan yang suatore. Sedap. Tadi beta bilang coach Dani masuk lagi lalu mau bicara, tapi sentol kaki sibuk apa? Antua di luar, beta sebelum Bu bilang beta sukirin perantau karena antua orang iya, pertama yang ketika streaming on antua yang live pertama. Oh gitu. Langsung beta kirim, tapi antua bilang antua ada di luar. Ya, Bu Reza, beta pikir malam hari ini mungkin ketong langsung di kata sepanggal untuk ini kapan Bu? Ya, betul. Siap, Boy. Lanjut. Ya. Dari Waiwele panggil pulang dulu nih, kata sepanggal dulu. Dan kata sepanggal perlu punya fans toh. Ya, jelas. Aduh, kalau cerita tentang Belanda nih banyak, itu kata terakhir agak panjang ini. Siapa? Jadi, siapa Pak ya? Ya, kata sacubi panjang tuh. Yang paling fatal sebenarnya waktu ketemu masih di Malang dulu. Waktu masih di Malang, beta masih di Malang dulu. Waktu euforia Piala Dunia dan Piala Eropa ini sampai saking terlalu yang tadi. Jadi pengalaman lah tentang seseorang yang fanatisme buta itu beta sudah melewati itu gitu. Jadi sampai mau bakalai dengan fans Jerman, bakalai betul. Bakalai betul kalau Bro yang kenal orangnya, sekarang orangnya almarhum. Beta pun teman baik, dia paling fans berat sama Jerman. Iya. Martin Patiplohi, kalau Bro masih ingat. Martin Patiplohi, jaksa tahu dia. lah, tahu. Dia setiap kali ada kejuaraan Aci. Dia almarhum ya. Dia setiap kali ada kejuaraan ini selalu musuhan dengan beta. Jadi tapi gara-gara itu ketemu jadi teman baik gitu. Dan muka-muka baterek sampai sedetail sampai beta ajak dia bakalai ketemu beta bilang Ose sementara waktu kejuaraan ini Piala Eropa, Piala Dunia sih boleh muncul di beta kontrakan. Beta sampai ancam dia begitu. Malam ini juga beta minta saya cabut dari beta pun depan beta pun muka beta bisa lihat hari itu. Beta saking marahnya karena sindir-sindiran yang luar biasa terlalu. Jadi beta sudah melewati lah. Jadi fanatisme buta yang seperti itu beta rasa sing ada guna per beta bagi beta. Yang paling penting tuh yang kayak Coach Dani selalu bilang, ketong menikmati pertandingan, lalu ketong terhibur dengan pertandingan. Kalah menang itu sesuatu yang biasa. Yo ada saatnya menang, ketong senang, ada saatnya kalah, ketong sedih. Jadi sampai di taruhan juga beta pernah taruhan. Gitu. Taruhan dengan tim, beta pernah taruhan por Belanda dan beta kalah begitu. Setelah taruhan beta selalu kalah. Jadi beta melewati yang lo bilang judi bola juga beta ya
sen banyak-banyak sih, tapi pernah lah. Sen banyak-banyak tapi pernah dan kalah itu. Dengan Belanda tuh beta selalu kalah. Beta selalu kalah, jadi sakit hati kayak gitu tuh. Beta semua melewati itu jadi eh, bikin beta lumayan tahu lah, banyak belajar tentang fanatisme buta seperti apa gitu. Sampai bakalai, sampai mau baku baku pukul yang betul ambil kayu, baku pukul yang orang yang bakalai yang selalu sindir-sindir Belanda. Iya. Cuman Kisah yang beta kalau kisah pensiun. kalau Bu Roy lihat beta pun status yang tadi itu ada sedikit agak emosi karena ada orang yang bilang Belanda itu seng ada tradisi juara di Eropa, itu yang bisa terima. Seng ada tradisi. Ini kan konteksnya ketemu lagi ngomong. Kalau bilang Belanda seng tradisi juara dunia, World Cup, oke. Beta akui itu betul. Tapi kalau bilang Belanda seng ada tradisi juara di Piala Eropa, seng. Beta dulu, beta ingat sampai beta tulis di beta pun status itu. Beta dulu ingat waktu beta kecil, tahun 88 tuh SMP kelas 2 itu om ajak beta ke Waisamu dan beta nonton dong final itu beta di Waisamu. Beta ingat sekali itu. Bangun subuh-subuh penonton itu. Jadi beta sen terima aja. Kalau beta pun status ada 1-2 status, kalau Bu ada lihat Facebook beta pun status muncul. Ya. Itu karena beta sen terima itu. Statement itu harus dicabut. Belanda yang pernah punya tradisi juara itu harus dicabut statementnya. Beta minta itu statement harus Dan dicabut. maklum juga toh. Karena fans itu kan fans tanpa data, fans tanpa literasi toh. Iya, beta mengakui itu. Makanya jangan kalau dong ada pun fans lain, sudahlah dong fans dong ngomong dong pun tim saja begitu. Dong pun tim dong lawan apa gitu. Tapi jangan balik ke Belanda lagi. Baru kasih statement Belanda yang ada tradisi juara. Ah ini salah. Kalau yang ada tradisi juara kan salah. Walaupun cuma 1 kali tapi pernah. Jadi beta marah tuh di statement itu statement harus dihapus. Kalau statement itu belum dihapus, beta status juga yang akan terhapus. Ya, kalau bilang Belanda yang ada tradisi juara dunia, oke, beta akui. Sampai runner up terus kalah apa, beta akui yang ada juara memang. Tapi kalau Eropa jangan bilang yang ada tradisi lah, beta yang terima lah. Kalau sampai di titik itu, beta yang terima sampai. Jadi kalau mau fanatisme ya beta paling fanatis gitu kan. Mau gila sampai Belanda kalah menangis, beta pernah Belanda kalah menangis begitu. Sampai beta ada satu kejadian lucu Bu. Waktu itu Belanda, beta tahu tahun berapa, tapi itu beta pas sampai di Jayapura dan Belanda main lawan apa kalah hari itu. Pokoknya Belanda ada main lawan apa, beta pas sampai di Jayapura. Gitu beta ada pelayanan, beta sampai di Jayapura, beta pelayanan mau nyanyi solo. Beta sampai beta dengar pendeta khotbah itu tentang Belanda saja. Beta sampai, apa ini bikin kalau tentang kalian tuh fans Belanda juga, cuman ini kebaktian kah lagi wawancara bola. Waktu itu beta sempat kok ngomong Belanda di dalam khotbahnya itu ngomong Belanda aja tentang Belanda. Beta lupa dia punya konteks hari itu apa tentang pokoknya ada begitu-gitulah. Ini pendeta ini kayak dia fans Belanda kayaknya. Itu momen yang saya bisa lupa sih. Beta pas sampai Jayapura salah satu gereja GPI di sana pendetanya orang Ambon. Lalu itu ada waktu itu kompetisi apa beta lupa pokoknya, dan sampai Bapak Pendeta itu berdoa buat Belanda. Itu jadi hal yang beta rasa hal yang Bapak Pendeta ini luar biasa sekali, dia sampai berdoa buat tim Belanda gitu. Iya. Bu, jadi beta cuma share pengalaman tentang beta di Belanda sah. Lalu beta bersyukur sekali, beta tahu ini bukan kebetulan. Beta bersyukur sekali lewat Bu Resa, beta dikenalkan sama papa mamanya Giovanni Van Bronckhorst. Itu yang bikin beta lebih dekat lagi itu. Bu Resa mungkin tahu beta fans Belanda berat. Begitu Giovanni dan papa dan mama bukan papa dan mama pas di Malang, Bu Resa telepon beta. Itu dong ada nginap di hotel saya tentang pemain. Saya mesti baku dapa. Dan beta baku dapa dari mulai momen itu sampai sekarang katong tetap masih baku kontak baik. Lalu Anto juga selalu kirim foto kalau ada sama-sama Gio. Anto nonton yang Gio kemarin tuh Anto kirim foto per beta izin post. Ya, bukan mesti saja. Iyo, per beta tahu pasti ke Bu Resa, pasti ke yang lain yang dekat dengan tua, pasti Anto kirim. Lalu beta izin per beta post, Anto senang, Anto bilang,
Katong walaupun jauh tapi dekat di hati. Itu jadi ada hubungan itu yang bikin lebih sebelum kenal papa mamanya Giovanni saja beta su fans kayak begitu, su fans dengan tim Belanda ya. Jadi entah kenapa dari dulu mungkin karena lahir di Ambon lalu euforianya Belanda lalu akhirnya sampai sekarang pun tetap katut di Belanda gitu Bu. Apalagi su kenal dengan papa mamanya Gio. Lalu beta su kontak kalau nanti dengan papa mamanya Gio kalau sampai di Bali beta su bilang kalau Bu Roy ada mau undang makan siang di negara. Sedap. Beta sudah tahu dan Anto bilang beta setuju. Beta bilang nanti pagi beta jemput di hotel, katong pi sampai negara makan siang, sore katong su balik. Itu bagus. Sedap. Itu bagus. Lalu live kayak begini nih beta langsung bilang Bu Roy sekali. Dia kalau sudah ada informasi Anto sampai kapan, beta kasih tahu tanggal, makanan Ambon harus siap. Ya, Ini sedap ini. Ini sedap nih. Kebetulan di beta kota ini kan sentra perikanan terbesar di Bali ini ada di Bali Barat. Nah, itu sudah. Pelabuhan perikanan pemerintah di kawasan Indonesia Bali, Tengah, Timur ini itu ada di Jembrana toh. Jadi antu suka, antu oke, antu respon. Beta suka Hence punya ide. Beta suka tuh Hence punya ide kayak begini beta senang. Mantap. Jadi begitu Bu. Jadi kayak beta kapan hari kumpul dengan teman-teman juga beta pakai jaket Belanda. Ih, Belanda banget kamu bilang. Iya, garis keras ini Belanda garis keras. Begitu kita Bustetan Bu, jadi tetap kalah menang di orangnya. Gitu. Ya. Beta berharap sekali kalau tahun ini sudah 60 tahun untuk bisa capai puncak ini. Kalau memang belum tahun ini, ya berikutnya lagi gitu. Kalau memang belum berikutnya lagi. Tapi beta berharap tahun ini lah. Ya, paling sedikit dong final dengan Inggris lah. Kadang final dengan apakah di Inggris kayaknya tuh lihat jalur itu kayaknya dong ketemu di Inggris di final tuh. Di jalur itu. Inggris ini dia Inggris ini diam ini. Kalau Belanda menang dan Inggris pasti menang, Belanda dan Inggris bakal akan ketemu semifinal. Iya, semifinal. Oke. Semifinal. Kayaknya ketemu di semifinal itu yang seru. Beta mau gitu. Kayak nanti Jayapura dengan Ambon tatong kalah ini besok ini. Jerman dengan Inggris tatong kalah ini. Jadi kalau Belanda dan Inggris ketemu di final, Belanda menang. Kalau di final Belanda semifinal akan sakit terlalu. Ngeri ini. Kalau sama Inggris lolos, Belanda juga lolos, mau kenapa semifinal ini ngeri ini. Kata bikin Zoom meeting nonton bareng saja. Ini sedap nih. Bikin Zoom meeting nonton bareng Belanda. Ini fans beta tadi dengan Bu Seki di wall, Bu Seki bilang sudah jangan ngomong-ngomong tim lain lagi. Beta bilang beta saya ngomong tim lain. Cuman partai besok ini kayaknya beta gemetar kah antara Inggris atau Jerman harus pulang ini kan harus siap kopor sekali tuh. Katanya semua siap kopor knock out ini kalah pulang sih. Seru. 16 besar ini seru. Ya. Jadi pakai 16 besar tuh hitungannya pakai statistik grup saja, toh. Paling gampang tuh pakai statistik grup. Angka siapa pun paling tinggi, toh, gitu. Angka siapa pun tinggi. Kebobolan berapa, membobolkan berapa, itu saja pakai patokan itu saja. Dan itu tapi sepak bola ini bisa matematis kayak gitu. Memang betul sepak bola tidak bisa hitung. Sepak bola memang tidak bisa hitung matematis begitu, itu betul. Tetapi itu bisa jadi ukuran standar, dasar. Ukuran standar. Berpikir toh, itu saja simpel-simpel aja. Supaya jangan ada yang makan puji toh. Ada jangan sampai ada yang demo kasih bendera tiang listrik jatuh angus. Kalau itu kayaknya editan itu Bu. Beta lihat itu kayaknya editan itu. Dia model foto kata itu kayaknya orang yang suka Belanda itu. Sarkas itu. Emang semua fans Belanda seng bodoh lah kalau kayak begitulah. Saya bisa bilang gitu. Emang ada bukti dia bisa naik pasang begitu di atas tiang listrik. Kita lihat itu kayak foto editan nih.
Ale bisa buktikan kata itu editan dari mana, kecuali Boy yang bilang boleh. Tapi lihat-lihat foto tuh dia punya gaya duduk dengan kabel listrik di dekat di badan itu kelihatan sekali kalau editan itu. Beberapa Coba teman nanti itu bilang coba nanti kayaknya editan ini. coba nanti Coba buka. tracking foto, buka di Google Google Image itu dari Google Image itu khusus untuk cari dari mana foto itu berasal. Jadi dari mana foto itu berasal, nanti dia gitu kayak seperti kemarin di satu grup orang baku melawang, di grup apa Nunusaku apa Alifuru itu ada orang posting piring Cina, itu beta tracking dia langsung dapat piring aslinya itu Editan. Iya, artinya dia ambil dari link itu. Nah, orang-orang yang ada di grup-grup itu tuh kan kadang-kadang kopas-kopas tanpa menyebutkan sumbernya, lalu foto akhirnya kan langsung dia tutup mulus yang bagerala ya kan. Nah, sekarang jangan upload foto kalau lalu bilang ini gampang, tinggal pakai Google aja lalu tracking foto, nanti urutannya dia asal sumber dari mana, metadatanya bisa Bu. Metadata. Pakai beta sih baru lihat sedikit sih foto itu kayaknya editan. Tapi kalau Bro bisa cek lagi. Ya, beta coba cek metadatanya, karena metadata itu ketika foto ada metadata itu, di situ ada foto diambil tanggal berapa, lokasinya di mana, bulan, tahun, ukuran berapa, itu HP apa. Ya, Bu, beta kata sepanggal. Kira-kira begitu. Iya, dari beta kata sepanggal. Satu lagi beta punya teman itu kemarin kirim foto, ada orang Belanda, ada fans Belanda, saya tahu itu lokasinya di mana. Yang pakai sepatu oranye, lalu dia berdoa di jalan itu di sebelahnya ada. Itu dia ada posting. Ya, buat beta itu sesuatu yang keliru. Buat beta, jadi jangan berdoa for Belanda itu. Tuhan ada punya urusan dengan hal-hal begitu. Ya, Tuhan saya kabulkan doa buat hal-hal begitu. Buat beta ya, pengertian beta. Jadi doa itu dijadikan akhirnya dia berdoa di jalan lalu orang-orang pada tertawa. Kenapa beta bilang begini? Sebagai hamba Tuhan, beta bilang bahwa doa itu ketemu berrelasi dengan Tuhan. Ketemu tahu doa, yang kedua Tuhan jawab ketemu doa. Jadi situ jangan mengkaitkan Tuhan dengan pertandingan Piala Dunia Piala Eropa yang sementara dihelat. Itu kalau mau berdoa supaya Tuhan jawablah doa untuk hal-hal yang bersifat pribadi, bukan yang supaya Inggris menang, supaya Belanda menang, supaya Spanyol menang, supaya Jerman menang. Tuhan yang pengurusan yang sepak bola. Tuhan pengurusan yang merubah orang pun hidup. Jadi amin. Ya, jadi beta mau orang seret Tuhan itu supaya dong tim menang ya, seperti itu. Memang God is in control, Allah dalam kontrol. Semua situasi yang terjadi di dunia dalam pengendalian Dia. Cuman tidak pada tempatnya menarik Tuhan yang hebat, tidak terbatas itu untuk hanya mendukung sebuah klub sepak bola. Beta pikir Tuhan mengurapi orang-orang yang takut Tuhan kok, yang bermain sepak bola ya dan lain sebagainya. Tapi untuk kondisi hari ini kita melihat, karena kemarin beta melihat nanti Budong kalau was-was lalu lihat ada salah satu kiper negara Eropa itu kan dia, maaf ya, beta kalau mendukung itu beta lihat juga, beta ngeri karena ada salah satu kiper yang beta nonton di Mola TV itu, di tangan kanannya dia selain ban kapten itu ada ban LGBT yang dia pakai. Buat beta, aduh, ini kalau ketemu berdoa pada orang seperti begini kan keliru ya. Jadi ada salah satu kiper di situ kan yang homo, orientasi seksualnya homo, kiper negara besar yang masuk di final. Dia terang-terangan menyatakan dia punya diri LGBT. Bisa cari dia di itu negaranya di Eropa Barat. Ya, itu harus dilawan juga, Bu. Iya. Ya, jadi dari beta itu jangan doa dijadikan ini. Yang kedua, Polda Maluku dengan Pangdam tolong Bapak untuk segera tindak tegas orang-orang yang pawe, karena tanpa izin keramaian itu sudah merusak, mengganggu pengguna jalan dan mengganggu fungsi publik juga, kebisingan publik juga. Itu tolong, dan ini ada di situasi pandemi Covid, disetara dengan darurat perang sebenarnya, karena itu kita harus pro kepada kehidupan. Ketua Sinode juga tolong, kalau masyarakat melawan, tembak di tempat saja Pak. Iya, ini.
Dan kemudian kepada Ketua Sinode BPH, tolong menyampaikan seruan berita pertobatan kepada umat. Sudah ada puluhan tahun sampai hari ini beta buka sejarah GPN seruan pertobatan sampai hari ini sudah ada mungkin berapa tahun, hampir puluhan tahun lah, belum pernah ada seruan pertobatan lagi. Iya. Karena biasanya setiap tahun itu yaitu Ketua Sinode mengeluarkan seruan pertobatan, ada hal-hal tertentu. Nah, ini gereja harus pro kehidupan. Nah, ya Bapak Ketua Sinode kan sering main di tulis-tulisan, melakukan tulis budaya, lancar sekali di media sosial. Kenapa enggak juga menyuarakan suara kebenaran ini, himbauan kepada umat yang Bapak pimpin. Ya itu saja beta, Boreca. Jadi mari ketong jadi fans. Beta jujur, beta fans Belanda. Ya, tapi beta fansnya bukan fans fanatisme buta. Lalu bukan fans model ala sumbu pendek, bukan fans Flintstone, tapi bagaimana beta mengedukasi orang lain. Dan ada beberapa orang yang beta belajar dari mereka, salah satunya Bu Yori Sanaya, beliau fans sejati, tapi beliau kaya sekali dengan literasi, dengan literatur. Bu Ence juga sering komen di bawah situ. Ya, Anto memberikan data dan informasi yang baik sekali. Dan beliau jarang sekali beta baca di komen-komen, beta ikuti, beliau jarang menyanggah atau berdebat, beliau justru memberikan input dan masukan yang baik. Nah, fans-fans seperti begini, atau paling tidak kalau Anda fans janganlah berlaku anarkis, merusak fasilitas publik, pawe. Tapi kalau Anda fans sejati, bikin makan yang enak, taruh makan di samping, ya pakai Coca-Cola 1 botol atau kue bruder 1 botol, dulu makan lah minum sendiri saja. Ya, situasi COVID bumbung deh, usi-usi ya. Ya, jadi kalau kue bruder bisa 1 botol, Bu. Kue bruder 1 tampah piring. 1 tampah kue ya, dangke. 1 tampah kue dan aqua 1 botol ya. Tapi aqua ini Ronaldo sudah serahkan lah jadi centau. Coca-Cola ini Ronaldo sudah serahkan lah jadi centau apa mau masuk lah jadi itu hari Minggu bangun Senin begadang, boy. Ya, jadi jangan sampai di Pawe lalu big match. Iya, kalau Tuhan ada kasih nafas, itu berlalu baik-baik. Jangan Pawe dulu. Iya, jangan Pawe, jangan sampai si Pawe lah tercigile begini. Ya, ali balik nafas dari tabung gas. Ya, ali balik nafas dari tabung. Ya, jadi ingat mau pakai nafas yang Tuhan kasihkan, pakai nafas tabung, nyong bumbung di musi-musi, jadinya baik-baik. Kalau pakai nafas tabung, Pawe saja siapa apa nanti pakai nafas tabung, tarik nafas 1-2 kali, lalu out, lalu ketong bikin tenda, lalu ketong habis per tengah malam, per sore, panik dan pisang goreng keluar semua. Ya, atur kursi dan atur tenda lah majelis pimpin doa toh. Ya, jadi ingat baik-baik saja Usti. Jadi mari jadi fans yang pintar. Iya, begitu. Tuhan memberkati ketong malam hari ini. Silakan laki-laki tutup ketong. Ya, kalau beta meneruskan apa yang tadi Boy bilang pertama. Satu, doa itu yang bisa dijadikan bahan mainan. Iya. Orang yang bikin video itu tuh goblok satu kepala. Asli. Orang yang posting dan meneruskan video itu juga goblok satu kepala. Asli. Itu bukan sedang baterek-baterek, itu menghina Tuhan. Gitu. Ya. Makanya beta sudah video itu, beta mau komentar juga. Karena kalau ketong komentar, nanti ketong dikira sempun tempat untuk berkomentar. Dan beta rasa berkomentar di tanpa itu ketong juga telah melakukan sebuah ketidakpantasan, ikut rame berkomentar di situ. Jadi beta belajar banyak dari Bu Oi tentang, dulu ada posting soal anak-anak. Kalau ketong memang mendukung dan mencintai anak-anak, jangan ketong posting anak-anak yang vulgar-vulgar. Ketong ikut ketawa di situ. Beta lupa itu posting anak-anak apa gitu ya. Kalau soal anak-anak saja ketong begitu, apalagi soal Tuhan gitu. Ya. Jadi beta kira ini tempat bukan ketong memposting, making video hal-hal yang tidak pantas, ya, menaruh dan meletakkan Tuhan. Macam poin tadi bagus ya. Tuhan yang ada urusan dengan klub bola, dengan negara sepak bola, yang ada. So, itu satu. Yang kedua terkait yang apa yang tadi Boy bilang, kita ikut karena satu, pemerintah ambil sikap dengan baik dan tegas. Yaitu gereja juga harus bersikap dan juga pemuka-pemuka agama yang lain. Mari ketong dorong pemerintah untuk bersikap tegas terhadap situasi ini. Dan ada seruan untuk masyarakat jadi punya pikiran yang waras dan cerdas gitu. Lalu kita mau tegaskan bahwa lewat tayangan ini bahwa yang lebih penting itu adalah kesehatan dan keselamatan. Amin. Bukan soal negara yang ale dukung. Negara itu juga yang perlu dan bola juga
anggap ale tarentos-entos, kecuali fans kemarin Belanda tuh, hei orang-orang di khusus sore, mari kita duduk Belanda. Itu saja, akan mau apa yang ada lagi. Toh? Lalu leposi kering dengan orang Sintau yang bahasa Indonesia yang jelas-jelas deh. Dia bahasa Indonesia yang jelas. Toh, itu mengkali saudara pun saudara, papa itu sing ada maksud intensitas apa. Tapi saudara bangga dengan itu. Mari saudara-saudara sore kita duduk Belanda, duduk Belanda mau tak duduk kan? Jangan. Nah itu Bu yang kita bilang Flintstone. Yes, jadi beta poin adalah keselamatan, kesehatan itu yang lebih utama. So, jangan seperti Boy bilang, iko pawe begini pulang pawe euforia bodoh-bodoh lah pulang akhirnya Ale harus bernapas yang tabung ya bicara tabung gas bernapas yang tabung. Ingat saudaraku Tuhan ada kasih napas gratis baik-baik jangan sampai bernapas yang tabung gas. Aduh sio belum sampai tabung gas pun selang masuk di hidung le Ale sesak napas. Sesak apa-apa. Jangan sampai bos. Kalau itu jangan bikin susah orang lain, bikin susah saudara pun diri sendiri, bikin susah orang lain. Jadi mari kita lihat tayangan semua kegiatan ini sebagai bentuk sesuatu yang bisa meningkatkan ketemu imun tubuh, nonton baik-baik, bergembira, ya. Kalah menang itu biasa dalam sebuah event olahraga atau apapun ya, kalah menang biasa. Mari kita lihatkan sebagai sesuatu yang sportif, saling mendukung yang lain dan jangan karena macam tadi Bu Henci cerita itu bagus ya. Jangan karena fans Belanda, fans Jerman, lalu saudara sudah dianggap musuh, menambah pukul, por la belai, ya ini sekarang sudah lebih paling macam-macam, kepala otak tersenang, sebuah komentar kecil bisa disalah mengerti, nah, sebuah komentar kecil yang disalah mengerti, akhirnya menjadi sesuatu yang sangat merusak gitu. Padahal medsos ini semua orang boleh berkomentar. Bu Henci yang bisa bilang, saya fans Brasil, Argentina, jangan saya masuk bikin panas di sini. Saya bisa. Ale posting di medsos, kecuali Ale blog bahwa yang berkomentar hanya boleh fans Belanda. Selesai ketika Ale posting dan Ale punya postingan itu untuk semua orang melihat dan berkomentar. Ale tujuan posting apa? Untuk orang baca tuh dan untuk orang berkomentar tuh. Ale jam menganggap bahwa Ale posting Ale yang berharap orang komentar. Minimal orang kasih like atau orang kasih apa gitu. Itu saya bisa dibohongi. Dan ketika orang berkomentar, bacabar di situ, Ale saya boleh menganggap bahwa ini lagi baku benci. Lalu Ale pemikiran yang TK lulus itu, Ale bersikap salah. Jangan ngomong satu kepala. Gitu. Itu otak yang sehat gitu. Jadi beta pribadi dan juga lewat platform ini bersama-sama dengan ada Bu Henci. Mari saudaraku, don di sana yang bermain tuh sing ada pastiu dan kamorang. Ya. Sing ada pastiu, kamorang pun tai jo sing pastiu dong, sing pastiu. Gitu. So, kamorang lagi mencret-mencret kah, pusing-pusing kah, ada sing pastiu. Kamorang kalau betul-betul karena Covid dong ada pastiu dan kan seng. Jadi mari pakai dalam kepala otak yang sehat itu untuk melakukan sesuatu yang baik. Beta kira itu dari beta apa? Beta pengkatas panggal karena iko Henci akan sepanjang lah jadi. jadi agak, beta kira itu yang paling penting untuk apa yang kita sudah bicara malam ini. Tadi Bu Henci bilang lagu sepak bola itu ada Persipura, tapi ada lagu sepak bola satu lagi yang bagus. Yakob Siasaleh, pemain bola di PSA. Ingatan, Yakob Siasaleh itu bukan Maluku FC loh. PSA. Itu yang nyanyi siapa Bu? Saya tahu, pokoknya beta ingat itu ya Yakob Siasaleh. Itu project Ya, itu all time Bu beta kecil-kecil sudah dengar lagu itu. Ya Bu Henci. Ya, lagu ini saja, katong semua saudara saja untuk penutup toh. Yes, betul kira itu bagus. Katong semua bersaudara. Tahu sih itu lagi itu. Katong semua. Mau? Ingin pulang itu. Ya. Ingin mau pulang ke kampung. Sayang, kata orang cinta. Katong semua ingin pulang. Parwaku dapat apa dengan saudara. Asal saja Tuhan sayang. Kasih katorang
umur panjang. Sio mama, katorang cinta, dorang semua. Asal saja Tuhan sayang, asal saja Tuhan sayang, kasih katorang umur panjang. Sio mama, katorang cinta, dorang semua. Oke, sedap. Inga ambo. Sudah. Ya, Inga bapak mama deh Pak Inga Saudara. ambo, inga mama. Aduh, jangan lagu itu lagi betul sedih punya lagu itu ya. siap. Oke, Pak Saudara semua, mantul. Oke, Saudara semua, mato, Ya, salamati. salamati. Ya, upu Yesus Sama malo saudara. periai.